Jumpa lagi dengan Adam Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adam Buana. If you think you can, yes you can. Oke, kali ini di mata kuliah pemrograman berbasis desktop atau desktop programming subject, saya akan membahas mengenai struktur algoritma, yaitu pemilihan, dan struktur pengulangan. Baik, saya akan jelaskan dahulu. Pemilihan, kita akan menggunakan code, yaitu if. Dalam if ini dilanjuti oleh kondisi. Kondisi ini tergantung dari apa yang akan kita kondisikan, ya. Jadi kita akan melakukan perbandingan. Otomatis kalau yang namanya perbandingan itu harus ada lebih dari satu kondisi yang dibandingkan. Oke. Lalu ada, kalau di visual ada code yang namanya then. Lalu sini statementnya, ya. Lalu di sini and. Oke, saya akan jelaskan kodenya. Jadi untuk membaca code ini adalah jika kondisi, kondisi ini bernilai true or false, benar atau salah. Jika kondisi memenuhi syarat atau true, maka perintah atau statement di dalam if akan dijalankan. Jika tidak sesuai atau kondisinya false, maka akan selesai dan keluar dari if. Oke, di dalam if juga ada namanya else. Oke, kita lanjut dengan else. Else ini mengandung pengertian jika tidak, ya. Jika kondisi ini true, maka perintah di dalam if dijalankan. Jika false, maka perintah di dalam else dijalankan. Oke. Lanjut, kita akan membahas apa sih di dalam kondisi itu. Yang ada di dalam kondisi adalah perbandingan. Dibutuhkan yang namanya operator perbandingan. Ya, apa sih operator perbandingan? Yaitu kita akan membandingkan minimal dua pernyataan. Maka dibutuhkan operator seperti sama dengan, tidak sama dengan, ya, lebih besar, lebih kecil atau kurang, lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Saya berikan contoh, misalkan masih ingat mungkin dengan pelajaran waktu kita masih SD, ya. Misalkan 1 lebih besar dari 2. Pernyataan ini benar atau salah? Pastinya salah, ya. Oke, bagaimana dengan 1 lebih besar sama dengan 1? Ini true or false?
Nah, benar atau salah. Nah ya, jadi kalau dihadapi dengan perbandingan sama dengan, ini dibacanya 1 lebih besar atau sama dengan 1. Jadi jawabannya ini adalah benar, karena memenuhi syaratnya adalah 1 sama dengan 1. Baik, kita lanjut lagi ya. Lalu di dalam kondisi ini ada yang namanya penghubung, atau dalam kalimat ada yang namanya kata penghubung. Nah, kata penghubung ini akan mengkondisikan outputnya benar atau salah. Kata penghubung yang umum digunakan adalah and dan satu lagi or. Ya. Output dari penghubung and adalah ya kalimatnya, jika salah satu kondisi salah, maka outputnya salah. Oke ya, mau berapapun kondisinya, jika ada satu yang salah, maka dia otomatis salah. Sedangkan atau, jika salah satu saja betul, maka kondisinya dianggap betul, outputnya betul atau true. Oke, jadi jangan terbalik. Kalau and salah satu salah, maka salah ya. Sedangkan or atau, jika salah satu betul, maka betul. Oke, kita lanjutkan lagi dengan contoh. Misalkan ada contoh seperti ini. 1 kurang sama dengan 2. Dan kalau di kode pemrograman biasanya menggunakan ini. Ya, kalau or menggunakan ini. Oke, kita coba n, contoh n. 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, apakah output dari kondisi ini? Ya, 1 kurang sama dengan 2 itu adalah true. Ya, kalau 1 lebih besar dari 2 itu adalah false. Jadi ingat, salah satu pernyataannya atau kondisinya false, maka outputnya akan menjadi false. Oke, kecuali sekarang kita ganti dengan or ya. Salah satu betul, maka kondisinya menjadi true. Oke, lanjut lagi. Di contoh ini ada 3 kondisi dengan 2 penghubung atau dan and. Oke, untuk di pernyataan ketiga, 1 sama dengan 2 itu false. Oke, di sini kita dapat true ya. Kalau misalkan dengan ini dia true. Oke, sekarang salah satu false and maka hasilnya false. Oke, sampai sini sudah sedikit terbuka pemahaman apa yang ada di dalam kondisi. Jadi kunci di dalam pemilihan adalah kondisinya. Jangan sampai salah meletakkan kondisi. Ya, jangan sampai salah meletakkan kondisi dan memahami hasil outputnya, true or false. Oke ya, setelah kita memahami kondisi, kita akan kembali lagi ke statement awal if. Oke, di dalam if
ada yang dikenal namanya nested if atau if bersarang. Artinya di dalam statement if ini terdapat kondisi kedua di dalam if. Kondisi ini bisa disesuaikan, berapa banyak if di dalam if disesuaikan dengan logik pemrogramannya. Ya, misalkan biasanya ada contoh, jika kondisi 1 true, maka masuk ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua true, maka statement dijalankan, dan jika selesai, maka akan keluar dari if. Oke, berikutnya kita akan mulai dengan coding di visualnya. Kita akan membuat Windows. Kita akan membuat add Windows Form. Windows Form. Kita akan menampilkan, kita akan menggunakan text box. Oke, akan kita lanjutkan buttonnya. Oke, kita akan membuat program kecil. Oke, misalkan saya akan mengecek apakah angka yang saya masukkan ini bilangan negatif atau positif atau bilangan cacah. Oke, kalau bilangan cacah berarti nanti kalau saya input 0 maka akan muncul bilangan cacah. Kalau saya nanti input negatif maka akan, begitu diklik akan muncul info ini bilangan negatif. Ya, apabila muncul saya input bilangan positif maka akan muncul ini bilangan positif. Oke, untuk itu saya butuh satu label. Untuk outputnya saya simpan atau saya tampilkan di label. Ini saya kasih nama teksnya periksa bilangan. Oke. Di sini saya diamkan saja, tidak ganti namanya. Oke, saya double klik di buttonnya. Kita akan membuat variabel sementara dengan nama A, S. Oke, lalu kita akan buat ya variabel berikutnya dengan sebutan A. Oke, lalu kita akan cek apakah A ini dapat dari hasil inputan. Berarti A sama dengan, karena text box di dalam visual itu sifatnya string atau teks, maka akan kita convert ke dalam integer. Itu dengan kodenya cin ya, text box 1.text. Oke, lalu kita akan melakukan pemilihan. If
Oke, untuk awal saya akan membutuhkan statement if, ya, untuk mengecek jika yang diinput itu bilangan negatif. Nah, kalau negatif berarti kurang dari 0. Kurang dari 0, maka saya akan menampilkan di label 1.text dengan kalimat ini bilangan negatif. Bagaimana kalau bilangan cacah dan bilangan bulat? Maka saya membutuhkan else, ya, if A lebih besar dari 0, maka, ya, saya cukup copy ini label satunya, ini bilangan positif. Lalu selain kurang dan lebih, maka pasti kondisinya adalah sama dengan 0. Maka ini bilangan cacah. Oke, sebelum kita mulai, kita jalankan di project. Windows from application properties, ya, kita start from form 15. Oke, ya, lalu kita jalankan. Oke, programnya sudah tampil, kita cek. Kalau dia 0, ini bilangan cacah. Oke, kalau dia negatif 100, ini bilangan negatif. Kalau dia 100, ini positif. Oke, sudah bisa, saatnya kita bilang sempurna.